Saudara, blessing of generosity atau dalam bahasa Indonesia berkat kemurahan hati. Saudara harus mengerti bahwa kemurahan hati ini adalah gaya hidup. Coba bilang gaya hidup. Gaya hidup dari setiap orang Kristen yang harus ditonjolkan, maksud saya ditonjolkan, ditunjukkan, harus diperlihatkan bahwa kita orang Kristen adalah bermurah hati. Nah, saudara, kemurahan hati ini, gaya hidup ini bisa dibangun, bisa dilatih. Jadi yang namanya kemurahan hati itu bukan tiba-tiba begitu saja. Tapi bisa dibangun, bisa dilatih kemurahan hati dengan dasar basis yang perlu, dasarnya adalah love, kasih, dan iman. Karena ketika kita bermurah hati, kita tidak bisa hanya sembarangan atau ya sekedar melakukan begitu saja. Tapi harus dilandasi dengan iman, dilandasi dengan kasih Tuhan. Dan saudara mesti mengerti bahwa yang namanya kemurahan hati tidak hanya melulu bicara soal duit. No, tidak hanya melulu bicara soal duit. Nah ini termasuk juga di dalamnya adalah talenta saudara. Termasuk di dalamnya waktu saudara. Saudara ada banyak orang yang gak punya waktu dan tidak bisa memberikan bagian waktunya. Sampai bahkan ada seorang anak bilang sama ayahnya, saya beli waktu bapak 1 jam berapa duit. Sampai bisa seperti itu. Nah saudara itu bicara soal waktu, bicara soal talenta, bicara soal energi saudara. Saudara punya pujian bahkan Anda bisa, saudara tahu gak saudara orang yang irit dalam memuji. Irit kalau memuji istri, memuji suami. Walaupun dia tahu suaminya baik, dia tahu istrinya baik, gak pernah dipuji. Tapi sekali bikin salah, habis. Nah, itu yang ketawanya begitu pengalaman tuh saudara. Haleluya. Nah saudara, ini masalahnya saudara. Nah saudara, yang namanya bermurah hati juga murah hati dalam hal kepedulian. Peduli dengan orang lain. Perhatian sama orang lain. Nanti Anda akan lihat cerita Alkitab yang dahsyat ketika orang peduli. Apa yang bakal terjadi dalam hidupnya. Nah saudara, kalau Anda mengerti ini masih dalam konteks karena waktu saya berdoa terus menerus mengenai angin Roh Kudus yang sedang hadir, sedang datang mendatangi perahu gereja ini. Saya selalu berdoa Tuhan what next, what next. Apa yang saya perlu sampaikan terus ke depan. Nah Tuhan taruhkan pada saya begini. Ketika Roh Kudus bergerak secara korporat di gereja ini. Maka jemaat harus belajar bagaimana untuk bisa bergerak secara korporat dalam kemurahan hati. Saudara, ternyata saudara ketika Roh Kudus bergerak, Roh Kudus adalah pribadi yang murah hati. Betul nggak saudara? Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Dan itu sebabnya kita perlu bergerak dalam frekuensi yang sama. Nah tiba-tiba Tuhan taruh saya satu ayat yang memang saya sudah tahu ayat itu. Tapi Tuhan munculkan ketika saya siapkan ayat ini. Pengalaman saya waktu saya menjadi mahasiswa. Tahun 79-80. Saudara ketika saya menjadi mahasiswa bagaimana saudara hati ini mencintai Tuhan. Sampai arloji ditaruh. Saudara saya enggak bilang soal duit atau barangnya bukan itu yang saya maksud. Tapi hati di mana kita murah hati ternyata itu dahsyat. Ada ayatnya. Mari kita baca saudara Kisah Rasul pasal yang keempat. Saya tahu enggak banyak orang suka kalau baca ayat ini. Khususnya jemaat. Kalau pendeta suka pakai ayat ini. Kenapa? Saya mau ajak saudara, ayo kita lihat. Kisah Rasul 4, 36, 37. Demikian pula dengan Yusuf. Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Tuh kan gak suka saudara. Nih kalau pendeta suka ayat ini saudara. Anda ngerti maksud saya? Tapi kalau ke jemaat gak suka ayat ini. Maksudnya apa coba? Kan gitu. Menjual ladang miliknya, lalu bawa uangnya dan diletakkan di kaki rasul-rasul. Nah ini kan demen pendeta ayat ini. Kayaknya Anda gak ngerti apa yang saya tahu. Maksudnya atau Anda belaga gak tahu saudara. Pendeta suka ayat ini. Tapi jemaat ayat ini, Anda bisa-bisa pendeta gitu kan. Tapi saya mau ajak saudara, maksudnya apa ayat ini? Saudara ketika Roh Kudus bekerja ini masa Pentakosta. Coba bilang Pentakosta. Ketika Pentakosta terjadi Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menggerakkan hati banyak orang. Untuk bisa bergerak bersama-sama. Saudara ini gak ada khotbah duluan. Suruh jual hartamu. Ya terus masuk dalam ekonomi Alkitabiah. Gak ada saudara.
Nggak ada yang khotbah duluan itu, nggak ada. But Holy Spirit yang menginspirasi mereka. Roh Kudus yang tercurah kemudian menginspirasi hati mereka untuk menjual ladang mereka, hasilnya ditaruh di kaki rasul-rasul. Dan itu bukan untuk keperluan rasul-rasul. Itu adalah untuk keperluan kegerakan Tuhan. Anda paham maksud saya? Jadi orang yang menjual ladang tidak ikut seminar dulu soal keuangan. Kayaknya Anda nggak ngerti lah apa yang saya maksud. Anda nangkep gak? Tidak disuruh jual dulu sama orang untuk dipaksa jual. Enggak. Tapi hatinya digerakkan dia jual. Dan salah satu dari orang yang menjual ini adalah seorang bernama Yusuf yang dikenal dengan nama Barnabas. Ini masa apa tadi saya bilang? Pentakosta. Coba bilang Pentakosta. Ini Roh Allah sedang bergerak terus. Dan setelah itu terjadi apa? Penganiayaan. Betul? Menganiaya terjadi. Nanti saya akan cerita pengalaman saya. Terjadi penganiayaan. Lalu sampai di Antioquia. Sampai di Antioquia. Di situ ada Barnabas, di situ ada Paulus. Saudara, saat di Antioquia terjadi yang disebut awal muasal kegerakan apostolik. Coba bilang Pentakosta. Coba bilang apostolik. Saudara, ketika Pentakosta terjadi, orang yang hatinya terbuka untuk Tuhan bekerja dan bermurah hati, orang ini bernama Barnabas. Nama orang ini disimpan, dicatat oleh Tuhan untuk kegerakan ke depan. Kayaknya satu orang doang yang ngerti apa yang saya maksud. Hati orang ini tergerak dan dia bergerak bersama Roh Kudus di masa Pentakosta. Allah reserve nama Barnabas untuk kegerakan ke depan di masa kegerakan apostolik. Jangan pernah berpikir bahwa bermurah hati nggak ada urusannya dengan kegerakan Tuhan di bangsa. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 11. Ayat 1, ayat kedua. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ayat 2. Ketika mereka beribadah, terjemahan bahasa Indonesia beribadah, terjemahan yang lain as they worship God. Karena itu saya mau beritahu saudara, ibadah identik dengan penyembahan, penyembahan identik dengan ibadah. As they worship God, saat mereka menyembah Allah dan mereka berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Perhatikan, Roh Kudus bilang apa? Khususkan, coba bilang khususkan. Spesialkan, pisahkan. Siapa? Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Dua pribadi ini, salah satunya Barnabas, punya satu kegiatan, satu tindakan waktu di Pentakosta. Dia punya kemurahan hati and God reserve him for the next movement. Gak ada seorang pun yang mengajar saya waktu saya jadi mahasiswa untuk lepas ROG saya. Gak ada yang minta. Gak ada saudara untuk bisa memberi diri, untuk memberi hati. Dompet ini uang jajan ditaruh untuk pelayanan saudara. Sementara kita makan yang ngirit puasa. Gak ada yang ngajarin. No, gak ada yang ngajarin. Ini para mahasiswa bergerak menabur dalam hatinya. Dan apa yang terjadi? God reserve beberapa mahasiswa untuk masuk dalam kegerakan sampai hari ini. Dan saya bersyukur hari ini saya dilibatkan Tuhan. Why? Murah hati. Saudara jangan berpikir murah hati tidak ada kaitannya dengan kegerakan Tuhan. Kalau Anda mau bersama-sama dengan Tuhan bergerak di gereja ini dan di bangsa-bangsa, kita mesti belajar punya kemurahan. Haleluya. Coba bilang murah hati. Murah hati lawannya apa ya? Medit. Oke, nantilah itu ya. Nah, kita lihat. Generosity, kemurahan hati. Itu sebenarnya adalah kasih dalam tindakan. Saya ulangi, saudara, yang namanya generosity is love in action. Saudara tahu Anda bisa memberi tanpa kasih? Bisa? Sangat bisa. Anda bisa memberi tanpa kasih. Makanya tadi saya bilang murah hati dasarnya harus iman dan kasih. Anda bisa memberi tanpa kasih.
Tapi Anda tidak mungkin tidak memberi kalau Anda punya kasih. It is impossible. If you have love, God's love, Anda nggak mungkin tidak memberi. Tapi orang bisa memberi tanpa kasih loh. Orang yang memberi tanpa kasih, nambahnya nyumbang. Saya ulangi sekali lagi. Dengar baik-baik istilah saya ya. Orang yang memberi tanpa kasih seadanya namanya nyumbang. Bilang sebelah saudara, Tuhan gak perlu sumbanganmu. Saudara, Allah tidak perlu cari sumbangan seolah-olah dia miskin banget. Kenapa kita punya amplop berganti nama sampai terakhir namanya gak diganti, namanya miracle seed. Benih mujizat. Karena memberi dengan iman, memberi dalam kasih, itu jadi benih. Kalau enggak cuma nyumbang. Enggak ada berkatnya. Coba sikut sebelah saudara bilang, jangan nyumbang. Bisa enggak saya bilang, saya mengasihi kamu tapi saya tidak murah hati sama kamu? It's impossible. Nggak mungkin suami bilang saya mengasihi istri tapi dia tidak pernah bermurah hati sama istri atau sebaliknya. It's impossible. Karena yang namanya bermurah hati is love in action. Jadi kalau begitu, kalau Anda bilang saya mengasihi Tuhan, harusnya kita gimana? Kayaknya Anda nangkep. Kalau saudara dan saya bilang saya mengasihi Tuhan berarti saya harus murah hati sama Tuhan. Kalau saya bilang saya mempunyai kasih Allah, tapi tanpa ada kemurahan hati, pertanyaan saya benar enggak punya kasih Allah? Kita pikir kita punya kasih Allah. Tapi realitasnya kita murah hati atau enggak akan membuktikan kita punya kasih atau tidak. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Tahukah saudara, kasih itu selalu ada kaitannya dengan memberi. Oke, saya ulang lagi sampai Anda dapat ya. Kasih itu selalu ada kaitannya dengan memberi. Kenapa? Mari kita buka ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Tadi ayatnya sudah dimunculkan unstoppable love ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Bahasa Indonesia mengaruniakan. Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang. Tapi dalam terjemahan New King James Version akan berbeda. Dia bilang begini. For God so loved the world that he gave. Coba bilang gave. Memberi. Jadi Allah Bapa memberi His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Jadi karena Allah Bapa so loved the world, karena begitu mengasihi dia buktikan kasihnya love in action, He gave. Kalau Anda bilang saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak bermurah hati, I question your love with God. Tapi kalau Anda bilang saya mengasihi Tuhan and you prove it, Anda buktikan dengan Anda melakukan, then I know that you love your God. Sampai di sini nangkep? Coba kita lihat slide berikutnya. Apabila Anda mengasihi seseorang, namun tidak bermurah hati kepadanya, sebenarnya Anda tidak mengasihinya. Anda sepakat dengan statement ini? Yang sepakat lambaikan tangan. Anda sepakat dengan statement ini? Kalau Anda bilang I love you, but kita tidak pernah mau memberi. I love my church, tapi kita tidak pernah memberi. I love my God, tidak pernah bermurah hati. Apa betul? Kasih bukan cuma dipahami, tapi dinyatakan. Salah satu yang dinyatakan adalah melalui tindakan nyata kita. Lewat apa? Murah hati. Murah hati. Ada amin saudara? Apakah murah hati ada kaitannya dengan kegelapan di masa depan? Oh iya.
Tuhan taruh banyak hal ketika Tuhan bicara soal Roh Kudus sedang datang. Dan saya terus tanya, I keep asking. Minggu depan, saya bocorin dari sekarang, minggu depan saya akan bicara satu topik. Karena saya sudah firm topik ini. Good days ahead. Good days ahead. Dan saya akan ajarkan Anda, saya nggak tahu kapan waktunya, Tuhan taruh saya. Ajarkan jemaat ini untuk melihat di masa kegelapan sistem ekonomi Allah. How you move in economic system of God. Oke, mari kita lihat statement berikut ini. Kasih yang nyata adalah kasih yang dinyatakan dalam tindakan nyata. Coba baca keras-keras sama saya, 1, 2, 3. Kasih yang nyata adalah kasih yang dinyatakan dalam tindakan nyata. That's the real life. Murah hati sebenarnya adalah sikap hati. Menunjukkan sikap hatimu, apakah Anda memberi yang terbaik atau tidak, itulah sikap hatimu. Dalam memberi. Memberi perhatian, kan bisa kita memberi perhatian asal-asalan, kepedulian asal-asalan, betul apa enggak? Saudara, itu sebabnya saudara kita memberi itu menunjukkan sikap hati kita. Sikap hati kita khususnya ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Makanya kita mau lakukan sesuatu kebaikan Tuhan, betul? Ini pengalaman nih, saya udah pernah cerita sih di gereja ini. Tapi nggak apa-apa lah, karena ada beberapa orang yang baru di sini. By the way, welcome for you yang baru datang hadir di gereja ini. Welcome aboard, welcome home. Welcome to Zion. Waktu saya melayani di Sumatera Utara, waktu saya masih bekerja di bank. Saya melayani masuk ke desa-desa. Ketika KKR selesai, saya berdiri di depan, saya harus salaman sama pendeta, disuruh salaman. Ya oke lah, karena ya biar bagaimana saudara, kita mau melayani ya kita berdiri di depan. Saudara, yang menarik adalah begini, sambil saya salaman, itu ibu-ibu yang sedang gendong anak, pakai apa tuh namanya? Hah? Cukin ya, bener ya? Saking saya udah lupa tuh kata-kata itu tuh, saudara. Terus dia salaman, tahu-tahu waktu saya pegang ada kertas di tangan. Saya lihat duit. Saya bilang jangan Bu, karena saya tahu ibu ini perlu mau pulang. Jalan datang ke KKRJ jalan kaki kasih duit. Nah dia pulang mesti apa? Jalan kaki kan kesian. Saya kerja di bank, saya dapat gaji. Dia lebih perlu dari saya. Saya tolak tarik-tarikan, tidak dia kasih saya saudara. Pendeta yang ada di sebelah saya, Pak terima aja Pak. Nanti saya bilang sama Bapak. Oh ya udah saya terima. Jadi setiap salaman masuk kantong, coba kan lucu saudara. Masa masuk kantong gitu ya. Ternyata ada salam Pentakosta itu namanya. Itu salam Pentakosta saya baru ngerti saudara. Selesai saya tanya, Pak Pendeta kenapa begitu? Mereka belajar menghargai hamba Tuhan karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Sekecil apapun mereka mau memberi, sebisa mereka beri. Artinya, dia punya sikap hati adalah dia mengasihi Tuhan dan ada hamba Tuhan yang diutus dan dia memberi. Sebagai sebuah sarana hamba Tuhan untuk dia bisa kasih kepada Tuhan. Anda paham maksud saya? Saya masuk ke daerah desa yang listriknya baru masuk 1 minggu. Dari Pematang Siantar, masuk ke daerah. Dan pendetanya bilang, Bapak bisa setir mobil? Bisa. Kenapa? Bapak yang setir, karena saya pendeta nggak bisa setir mobil di sini. Itu mobilnya kecil, mobil kecil, saudara. Waktu saya kan gede, saudara. Nggak kayak sekarang, kalau dulu kan lebih besar. Nggak boleh ngomong gendut, saudara, lebih besar. Jangan, saudara, nggak sopan kalau gendut itu. Jadi saya itu lebih besar. Saudara, jalannya aja susah. Udah sore, udah saya bilang mau pulang jam berapa? Saya bilang yuk kita pulang. Apalagi dalam perjalanan pendeta bilang, kalau hujan nih Pak kita bisa nggak pulang loh. Kenapa? Ini kita lewat hutan, lihat aja tuh jalannya banyak tanah liat. Bagaimana mau pulang? Lah saya dikasih tahu begitu kan jadi rada ngeri.
tunggu Pak. Karena kami lagi masak apa? Ayam. Ya saya pikir ayam saya sering makan lah. Gak usah, dia bilang Bapak harus tunggu. Jadi pendetanya bilang tunggu Pak. Terus dia bisikin saya. Ketika si Bapak itu lagi ada menyiapkan ayam, daging ayam. Pak, mereka itu jarang makan ayam. Jarang makan daging, mereka makannya sayur. Tapi karena dia tahu ada pendeta, itu ayam dipotong. Jadi dia potong ayam nih, makanya jadi lama. Iya, ya elah. Dia mau memberi karena dia tahu dia mengasihi Tuhan. Jadi dia memberi karena ada hamba Tuhan, itu sebagai sarana untuk membuktikan dia mengasihi Tuhan gitu loh. Bermurah hati menunjukkan sikap hati saudara. Bisa katakan amin? Mereka orang berkekurangan. Jadi kalau dari situ saya bisa simpulkan begini satu hal. Orang kaya, coba tadi saya bilang apa orang kaya? Orang kaya, orang beruang, kan bahasa Indonesianya beruang toh, tapi bacanya harus beruang, jangan beruang lain saudara ya. Jadi orang beruang, orang kaya, yang tidak murah hati, sebenarnya itu orang miskin kalau menurut saya. Karena susah memberinya. Dan miskin dalam kasih. Saudara ngerti maksud saya? Coba kita baca ayat yang sangat terkenal 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Oh haleluya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saya berharap jam bisa berhenti. Ternyata dia jalan terus. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, mereka tidak lewati pandemi. Kita lewati pandemi, sama bahasanya. Selagi jemaat dicobai dengan berat akibat pandemi. Dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka apa? Nggak dengar apa? Sangat, kalau sangat miskin sama miskin lebih miskin mana? Orang miskin bilang sangat miskin, bilangnya begini, gua udah miskin, lu lebih miskin dari gua ya, gitu. Sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi makanya tadi saya bilang, orang kaya yang susah memberi, miskin. Tapi orang miskin dan sangat miskin, bisa memberi kaya di mata Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Makanya jangan heran orang kikir, lawannya orang murah hati, itu pasti akan ngalamin kesulitan. Bahasa Inggrisnya poverty atau kekurangan dalam bahasa Indonesia. Amsal 11:24 berkata demikian. Amsal 11:24, ada yang menyebar harta, tapi tambah kaya tuh. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa. Tahu nggak hemat secara luar biasa dalam bahasa Inggrisnya? Adalah withholds more than is right. Artinya kikir. Namun selalu kekurangan. Dalam bahasa Inggrisnya poverty. Wow. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat ada orang yang sangat susah memberi, hidupnya miskin. Miskin dalam sukacita, miskin dalam damai, miskin di dalam keuangan, banyak miskinnya. Karena waktu, ada bagian yang saya mau sampaikan tapi saya kira nanti aja lah. Kenapa saudara dan saya bisa kikir? Saya nggak bahas itu, ya. Saya skip untuk next kalau kita lagi membahas lebih lanjut. Tapi saya mau membahas langsung saja karena waktu. Kenapa Tuhan ingin saudara dan saya bermurah hati? That's the problem. Why dia mau saudara dan saya mengerti soal kemurahan hati. Anda siap? Supaya saudara ngerti kenapa sih Tuhan mau saudara dan saya murah hati. Yang pertama, mewarisi sifat Tuhan yang murah hati. Tuhan itu murah hati dan saudara harus mewarisi sifatnya. Why? Karena saudara anak-anaknya. Enggak lucu saudara, anak kita
punya sifat beda sama kita. Ini pasti anak tetangga. Benar apa enggak? Kalau anak kita pasti sifatnya sama. Entah sifatnya mirip mamanya atau sifatnya mirip papanya atau perpaduan dari keduanya. Setuju enggak? Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapakmu murah hati. Jadi karena Allah itu pemberi, coba bilang pemberi. Coba bilang penyedia, coba bilang penyedia. Allah itu pemberi dan penyedia bukan ngasal, tapi yang dia berikan anaknya yang tunggal begotten son, satu-satunya yang terbaik. Saudara tahu waktu Yesus atau Tuhan atau Bapa berjanji buat saudara, dia tidak berjanji ada maksud udang di balik bakwan, nggak ada. Tuhan itu kalau berjanji tujuannya adalah untuk kebaikan yang menerima janji. Untuk kepentingan yang menerima janji. Lalu Allah yang menggenapi janjinya. Itu kan baik banget. Ini kan bentar lagi ada yang mau cawapres nih. Kampanye. Kampanye itu banyak janjinya buat siapa? Buat yang ada di sono. Yang jadi calon presiden dan calon wakil. Masalahnya kan sesudah jadi presiden lupa sama janjinya. Kalau Tuhan tidak pernah lupa sama janjinya. Haleluya. Makanya kenapa kita bermurah hati? Karena kita ini merepresentasikan Allah yang murah. Makanya Tuhan bertanya kepada Petrus, menurut kata orang aku ini siapa? Supaya orang-orang kalau lihat aku tahu bener enggak, lihat aku bener enggak. Lalu Tuhan bertanya kepada muridnya, nah sekarang aku tanya kamu deh, kalau menurut kamu siapa aku? Artinya Tuhan lagi mau mengajarkan kepada para muridnya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, apa yang kau sampaikan, apapun sikapmu adalah gambaran orang lihat aku dalam dirimu. Bagaimana mungkin kita bisa membawa kemurahan hati Allah Bapa kepada dunia ini kalau kita tidak mewarisi yang namanya sama dengan sifat itu. Betul atau tidak? Makanya saudara dan saya mewarisi sifat Haleluya. Ada amin saudara? Yang kedua. Saya berhenti sampai poin ketiga nanti. Karena waktu. Yang kedua, memuliakan dan menghormati Tuhan. Jadi kemurahan hati saudara, perhatian saudara, fokus saudara, energi saudara, pikiran saudara, uang saudara, kepemilikan saudara. Ketika Anda memberi dalam kemurahan hati, sebenarnya kepada Tuhan Anda sedang menghormati dan menghargai Tuhan. Memuliakan Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 12-13. 2 Korintus 9 ayat 12-13. Saya baca ya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, kata Paulus, bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi saudara, ketika dikumpulkan oleh Paulus pemberian dikasih kepada jemaat orang-orang kudus, ini bukan cuma mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, tapi dengan diberi dari kemurahan hati orang, orang ini bersyukur sama Tuhan. Dia bisa lihat Tuhan itu nyata. Jangan main-main saudara, saat Anda menabur, saat Anda bermurah hati, maka orang bisa lihat Tuhan bekerja lewat saudara untuk mereka. Anda ngerti? Tanpa sadar Anda membawa orang memuliakan Tuhan. Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, gak gampang memang dalam pelayanan bermurah hati. Kamu tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena apa? Kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Itu yang membuat orang bersyukur sama Tuhan, memuliakan Tuhan. Sadar gak saudara, lewat kemurahan hatimu, Anda membuka sorga kepada orang lain. Makanya saya waktu menyiapkan ini, wow.
Saya percaya saudara yang namanya memuliakan dan menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, menunjukkan sikap kita waktu memberi itu seperti apa. Apa yang Anda beri, bagaimana Anda memberi akan menunjukkan sikap hati kita kepada Tuhan. Are you ready? Untuk terus masuk lebih dalam. Kita memberi kepada Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan lah, supaya semua orang tahu fokusnya ke Tuhan. Kalau kita memberi kepada Tuhan, atau dalam pekerjaannya, kita memberi sisa dan bekas. Atau utuh dan baru. Anda yang jawab. Karena itu akan menunjukkan sikap hati kita. Sisa yang kita kasih atau bekas. Kalau kita kasih sisa, namanya nyumbang. Betul. Kita kasih seadanya atau yang terbaik. Kita kasih terpaksa atau sukacita. Sikap hati lo. Kita kasih sambil bersungut atau kita kasih sambil sukacita. Terpaksa atau sukarela tadi saya bilang. Atau Anda memberi dengan sungut dan sukacita. Atau sukacita. Pilihan ada di tangan saudara. Sikap hati saudara akan memperlihatkan ke sana. Kalau Anda diundang orang penting yang Anda tahu sangat penting dalam hidupmu. Diundang. Anda akan kasih yang ece-ece, asal-asal atau yang terbaik. Anda tahu orang yang mengundang Anda itu penting dalam hidupmu. Anda kasih yang asal-asal atau yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tahukah Tuhan itu lebih dahsyat dari temanmu yang manapun? Lebih hebat dari presiden manapun? Apakah kita memberi yang terbaik? Itu akan menunjukkan kok sikap hati kita. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan. It's about give. Dengan murah hati. Halo? Apakah Tuhan menurut saudara yang terbaik buat saudara? Siapa yang melihat Tuhan adalah yang terbaik buat kita? Anda akan sulit untuk melihat Tuhan yang terbaik. Gak akan pernah bisa melihat Tuhan itu terbaik. Kalau kita memberi asal-asalan kepada Dia. Allah, amin. If you see God is the best, He is my best friend. Terbaik dari yang terbaik. I give the best. Giving my best. Haleluya. Yang ketiga ini jarang dibahas sama orang. Saya akan bahas saudara, buat saudara. Supaya saudara nangkep betul kemurahan hati itu apa. Jarang dibahas. Saya jarang ketemu. Mungkin ada, tapi saya karena belum ketemu aja. Yang ketiga, orang yang bermurah hati adalah orang yang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Aha, saudara, ini rahasia yang dalam buat saudara. Ketika Anda bermurah hati, sebenarnya you give rewards to yourself. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris. Amsal 11 ayat 17, saya baca buat saudara. Orang yang murah hati, apa katanya? Berbuat baik kepada siapa? Orang lain. Yes, orang lain tadi kita sudah bahas. Tapi saudara mesti baca bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada siapa? Kepada diri saudara sendiri yang memberi. Tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi ketika Anda bermurah hati sebenarnya Anda sedang berbuat baik sama siapa? Bukan cuma orang lain, tapi diri sendiri. Oh, Anda bertanya, kok bisa? Saya tanya sama saudara ya, Anda siap? Kalau Anda disuruh pilih, Anda lebih suka sama orang pelit apa sama orang murah hati?
Coba pilih. Kalau Anda waras siang hari ini, saya tanya, Anda lebih suka sama orang medit atau orang murah hati? Yang suka sama orang pelit, angkat tangan. Yang suka sama orang murah hati, angkat tangan. Kalau ada masalah di antara dua orang ini, yang pelit ada masalah, yang murah hati juga ada masalah, mana kira-kira yang Anda tolong duluan? Jawab ayo di hadapan Tuhan. Mana yang Anda tolong duluan? Hah? Anda sudah membuktikan orang murah hati berbuat baik buat dirinya sendiri. Ketika dia ada problem, orang akan datang tolong dia duluan. Brother, dia mah susah lah. Ntar aja dia suruh dia bergumul sendiri sama Tuhan. Yang begini mungkin Tuhan punya maksud tersendiri. Ayo, tuh betul enggak? Jangan-jangan Tuhan sedang berurusan sama dia. Gitu bahasa orang-orang rohani tuh. Orang yang berbuat baik buat dirinya sendiri itu apa artinya? Sadar gak sih? Yang paling menguasai jiwa dan roh kita, yang sangat membuat kita tidak pernah maju, tidak bisa kenal Tuhan, itu namanya egois. Mementingkan diri sendiri dan serakah. Kalau Anda baca dalam kitab Amsal berkata bahwa orang yang loba hatinya itu sebenarnya dia sedang membunuh jiwanya sendiri. Jadi ketika Anda bermurah hati sebenarnya melepaskan saudara dari kepentingan mementingkan diri sendiri. Melepaskan diri saudara dari greediness, serakah. Tahukah saudara, berbuat baik buat diri sendiri. Itu contohnya siapa? Cornelius di Alkitab. Ayo kita baca ayat. Kisah 10 ayat 3 sampai 4. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut berkata, ada apa Tuhan? Dia ini perwira Romawi loh saudara. Jawab malaikat itu, semua doamu, sedekahmu, pemberianmu itu naik ke hadirat Allah. Jadi bukan cuma doa yang naik ke hadirat Allah. Tapi sedekahmu, persembahanmu, pemberianmu itu naik ke Allah, hadirat Allah. Dan yang saya suka kalimat berikutnya, Allah mengingat engkau. Di saat engkau susah, Allah ingat engkau. Di saat engkau perlu, Allah ingat engkau. Karena you have a generous heart. Artinya kita berbuat baik buat diri sendiri. Siapa keluarga pertama yang dilawat Roh Kudus di luar bangsa Israel? Cornelius. Dia berbuat baik buat dirinya sendiri, tahu? Why? Karena dia bermurah hati. Barnabas juga sama, tadi sudah ceritanya sudah ada ya. Ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan dan saya berharap ini akan hit Anda. Tapi sebelum itu saya tadi waktu doa di sini saya diingatkan Kejadian 18. Saya cari ayatnya, saya dapat ayatnya Kejadian 18. Ketika Abraham di tengah matahari di siang hari, kepalanya lagi tertunduk. 3 malaikat datang kepada dia. Dan itu adalah gambaran Tuhan Tritunggal. Lalu dia berkata, jangan kemana-mana, tunggu di sini aku siapkan yang terbaik. Dia nggak tahu siapa orang ini. Tapi dia memberikan yang terbaik, diolah daging yang terbaik, yang paling empuk dagingnya. Dan dari bahan terigu yang sangat terbaik, dia serahkan kepada mereka untuk makan, dikasih air untuk cuci tangan. Dan ditungguin sama Abraham sambil mereka makan. Abraham gak kenal dia, tapi hati yang murah hati, kalau dia lihat ada orang butuh pertolongan, dia kasih, ngerti gak saudara? Dia gak pernah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang baik buat dirinya sendiri. Setelah 3 malaikat makan selesai, dia bilang, di mana istrimu? Oh, ada di tenda. Malaikat bilang, tahun depan istrimu akan hamil, punya anak laki-laki. Abraham tidak pernah minta supaya istrinya bisa hamil, gak pernah ngomong sama 3 orang ini. Karena kebaikan Abraham, karena dia punya hati yang mau memberi, berbuat baik buat dirinya sendiri.
Tuhan perhatikan keluarganya. Keluargamu, Allah akan perhatikan. Kalau Anda hari-hari ini di depan Anda bilang gelap, Anda takut dengan keluargamu, percayalah kemurahan hatimu akan membuat Allah memperhatikan keluargamu. Terakhir yang ketiga. Orang ini nggak masuk di akal sebenarnya. Saat itu ketika di Sitim ada seorang bernama Yosua ngirim 2 pengintai untuk lihat Yeriko kayak apa. Masyarakat di situ tahu ada pengintai datang, ada spy. Dan mereka tahu tinggalnya di rumah siapa. Halo, di rumah siapa? Rahab. Rahab adalah seorang pelacur. Rahab menerima. Lalu ketika dikejar, ditanya mana orang itu. Mau dibunuh 2 pengintai ini. Tapi Rahab melindungi dengan meresikokan dirinya. Dia akan mati. Dia punya kemurahan hati untuk membela orang ini. 2 orang ini disaruh di atas suatu rumah. Kau tinggal di sana. Dicari nggak tahu, gua nggak ketemu. Mari kita lihat ayatnya. Poinnya ada di sini. Saya mau ajak saudara lihat. Yosua 2 ayat 1 sampai 5. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya pergilah amati negeri ini, kota Yeriko. Maka pergilah mereka sampai mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Untungnya 2 orang ini hatinya benar. Kalau hatinya nggak benar gawat ini. Jadi saudara, kalau memang hatinya udah benar, kalau dia mau ada di rumah sundal dia nggak akan lakukan apa-apa. Tapi kalau hatinya udah nggak benar, perempuan sundal nggak ngapa-ngapain didatengin, itu Simpson. Anda paham nggak? Kalau orang memang hidupnya benar, kudus, nggak masalah. Orang kalau nggak kudus, jangankan perempuan sundal, perempuan baik-baik juga diganggu. Anda ngerti nggak maksud saya? Emang udah dasarnya kagak beres. Kalau dasarnya beres, dia belum perempuan sundal, dia tetap aja dia nggak ngapa-ngapain. Betul apa enggak? Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki lu negeri ini. Ada spy. Makanya jangan heran orang Israel paling jago dalam hal mata-mata. Karena di Alkitab sudah catat. Orang belum belajar, dia sudah belajar. Mossad, jangan main-main saudara kalau Mossad dari orang Israel. Dia bisa tahu detail. Karena memang ini ada di sini di Alkitab. Makanya jangan heran, jangan main-main lah sama spy-nya orang-orang Israel. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawa keluar orang yang datang kepadamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki negeri ini. Tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, berkatalah ia, memang orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana datang dari mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang itu pergi, segera kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Ini kan mengarang sendiri Rahab ini. Bikin cerita sendiri. Tapi dia sedang meresikokan dirinya, kalau sampai ketahuan mati dia pasti. Dia murah hati untuk menyelamatkan nyawa 2 orang ini. Perhatikan ayat 12. Lompat ke ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah, kata dia, kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, saudara-saudaraku, laki-laki, perempuan, semua orang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminannya. Kalau kamu sudah menjamin nyawamu, sekarang jaminannya nyawa kami. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perhatikan ayat 15, ini yang saya mau sampaikan. Perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok kota itulah ia diam. Betul atau tidak? Paham? Jadi ini tembok Yeriko nempel dia. Nurunin 2 orang ini dari sini, gampang makanya nurunin. Betul atau tidak?
Apa yang dilakukan Yosua dan tentaranya di putaran ke-13? Dia berteriak, tembok roboh, tapi rumah Rahab tidak roboh. Baca ayatnya. Yosua 6, 16, 17. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersolaklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup dengan semua orang yang bersama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia menyembunyikan orang suruhan yang dia suruh. Ekonomi kolaps depan, tapi orang yang mengikat janji sama Tuhan bermurah hati, tegak berdiri di hadapan Tuhan. Good days ahead. Ekonomi boleh gelap. Tuhan tahu siapa yang mau diselamatkan, siapa yang dibiarkan rumbuh. Tuhan gak bisa salah. Itu tembok roboh, mestinya mati tuh. Karena arkeolog menemukan tembok itu robohnya ke dalam, bukan keluar. Kalau tembok itu keluar, orang Israel yang mati, tapi ke dalam mereka yang mati di dalam. Rahab akan mati. Kalau tembok itu roboh bersama dengan rumahnya, dia pasti mati. Tapi Tuhan tahu bagaimana cara menyelamatkan Rahab yang sudah bermurah hati ini. Ekonomi boleh kolaps. Kunci untuk Anda tetap tegak, belajar bermurah hati sama Tuhan. God will save you. Allah akan selamatkan kamu di masa paling sulit dalam hidupmu sekali. Tuhan tidak pernah salah dalam menyelamatkan orang. Dia pilih persis ini karena dia ikat janji. Pagi hari ini, are you ready untuk berkata, you have given me the best, I will give you the best. Jadilah orang yang punya hati mencintai Tuhan dan dibuktikan dengan Anda bermurah hati. Mari kita bangkit berdiri.